Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari thariqah atau biasa disebut dengan tarekat. Untuk mencapai maqam ma'rifat atau dikenal dengan ma'rifah, biasa juga disebut dengan ma'rifatullah, maka seseorang yang pertama kali harus mempelajari ilmu ma'rifat tingkat dasar, yaitu mengetahui dan mengenal siapa Tuhannya. Setelah mengenal Tuhannya, maka seseorang harus belajar ilmu syariah atau biasa dikenal dengan syariat. Kemudian dia harus belajar ilmu thariqah. Setelah mengamalkan thariqah dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan ilmu haqiqah atau hakikat. Setelah mendalami hakikat dan diuji ilmu hakikatnya tersebut, maka sampailah dia pada ilmu yaqin dan puncaknya pada ilmu ma'rifah atau ilmu ma'rifat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sekarang marilah kita mulai membahas tentang thariqah. Apakah itu thariqah? Thariqah atau tarekat secara bahasa berarti jalan. Sedangkan secara terminologi mutasawwifin diartikan sebagai jalan yang ditempuh seorang hamba menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga yang mempersempit pengertian tarekat dengan mendefinisikan sebagai jalan menuju ma'rifatullah. Melihat definisi di atas, maka jelas sekali pengertian thariqah sangatlah luas. Thariqah tidak hanya berzikir atau dengan berbagai wiridan saja, namun bisa juga dengan berbagai bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Bisa berupa zikir, wirid, puasa sunnah, sholat sunnah, ta'lim atau mengajar, ta'allum atau belajar, dan berbagai bentuk amal kebajikan lainnya. Pada perkembangannya, definisi thariqah mengalami distorsi atau penyempitan. Thariqah hanya dikenal sebagai pendekatan diri dan zikir-zikir tertentu, sehingga hanya tarekat semacam ini saja yang dikenal masyarakat awam. Mereka hanya mengenal thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syatariyah, Tijaniyah, Syadziliyah, dan lain sebagainya. Untuk menjadi suatu amalan itu disebut thariqah mu'tabarah atau tarekat yang resmi atau disepakati untuk diamalkan. Thariqah tersebut haruslah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syarat berikutnya, mursyidnya harus memenuhi syarat yang pertama, menguasai ilmu fiqih dan akidah. Yang kedua, menguasai seluk-beluk ilmu tasawuf. Yang ketiga, mempunyai akhlak yang sempurna lahir dan batin. Yang keempat, mendapatkan izin atau ijazah untuk tarbiyah dari gurunya. Thariqah yang disepakati menurut keputusan mu'tamar. Di antara thariqah mu'tabarah atau terkenal ialah yang telah disebutkan, tetapi tarekat yang paling utama adalah thariqah ta'lim wa ta'allum atau belajar mengajar.
Tarekat ini dimulai sejak zaman para sahabat. Bahkan ada sekelompok sahabat yang mondok di Masjid Nabawi yang terkenal dengan sebutan Ashabus Suffah. Mereka inilah yang berjasa besar mencatat riwayat-riwayat hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid. Beliau menjumpai dua kelompok majlis, yaitu majlis yang membicarakan fikih dan majlis pemanjatan doa. Beliau bersabda, kilal majlisaini ilayya khair, amma haula'i fayad'una Allah ta'ala wa amma haula'i fayata'allamuna wa yufaqihuna al-jahila. Haula'i afdalu bit-ta'limi ursiltu thumma qa'ada ma'ahum. Rawahu Abu Abdillah bin Majah. Yang artinya, kedua majelis ini baik sekali. Yang ini berdoa kepada Allah, sedangkan satunya lagi belajar dan memandaikan orang yang bodoh. Mereka ini, majelis yang membahas ilmu ini lebih utama, karena aku diutus untuk mengajar manusia. Setelah itu, beliau duduk bersama majelisnya ahli ilmi. Ngaji atau sekolah di madrasah diniyah, musyawarah ilmu agama, semacam bahthul masail, majelis-majelis ilmu seperti ini jelas-jelas lebih utama daripada wiridan, zikir atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sebagaimana ungkapan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi atau Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in halaman 359. Menyibukkan diri dengan berbagai ilmu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan zikir-zikir atau ibadah-ibadah sunnah. Meskipun seseorang tergolong awam, menghadiri majelis ilmu lebih baik baginya. Imam Syafi'i berkata, "Walaysa syai'un ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilmi." Tidak ada amal yang lebih utama setelah perkara fardu daripada mencari ilmu. Keutamaan thariqah ta'lim wa ta'allum juga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain: 1. Manfaat ilmu bisa dirasakan diri sendiri dan kaum muslimin, sedangkan ibadah manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri. Yang kedua, segala bentuk ibadah membutuhkan ilmu, sebab ibadah yang tidak berlandaskan ilmu tidak akan diterima. Yang ketiga, pewaris para nabi adalah para ulama atau ahli ilmu, bukan para ahli ibadah. Yang keempat, ilmu akan abadi sepanjang masa, tidak seperti halnya ibadah. Demikianlah tarekat ini sangat cocok untuk kita lakukan sebagai seorang santri sekaligus mahasiswa. Jadikan belajar mengajar sebagai sebuah ibadah, agar setiap ilmu yang kita pelajari ada nilai pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.